Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak solih-solihah. Jumpa lagi bersama Ustazah Uswah. Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustazah doakan semoga Allah selalu memberikan kesehatan untuk kalian semua. Amin. Hari ini kita belajar tematik tema 2, muatan pelajaran bahasa Indonesia, yaitu tentang mencari informasi penting dalam teks. Tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat mencari informasi penting dalam teks. Nah, sebelum Ustazah mulai pelajarannya, Ustazah tanya dulu dengan kalian. Siapa di antara kalian yang suka membaca buku? Insya Allah banyak ya. Nah, jika kalian membaca buku bacaan atau teks, maka di dalamnya terdapat informasi. Betul ya? Lalu teman-teman, apa itu informasi? Informasi adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Nah, lalu bagaimana cara mendapat informasi penting? Ustazah sudah menuliskan 3 cara, 3 langkah untuk mendapat informasi penting dalam teks. Yang pertama yaitu membaca. Kalian harus membaca seluruh isi teks dengan cermat. Kemudian selanjutnya yang kedua, menjawab pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa, di mana, siapa, mengapa, kapan, dan bagaimana. Dan selanjutnya langkah yang ketiga yaitu membuat peta pikiran. Setelah mendapat informasi penting, sajikan informasi tersebut dalam bentuk diagram. Ya. Teman-teman, agar kalian lebih paham, Ustazah beri contoh. Langkah yang pertama yaitu membaca dengan cermat. Untuk itu Ustazah sudah siapkan teks. Mari kita baca sama-sama teks tersebut. Hari menanam pohon. Indonesia dikatakan sebagai paru-paru dunia. Sebutan itu disematkan karena di Indonesia terdapat hutan yang sangat luas. Daun-daun di hutan mengeluarkan oksigen berlimpah. Oksigen merupakan unsur penting bagi kehidupan. Namun sayangnya hutan kita semakin berkurang akibat kebakaran atau penebangan pohon di hutan secara liar. Oleh karena itu, pemerintah bersama rakyat berusaha mengurangi kerusakan hutan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu menanam kembali pohon di lingkungan. Tanggal 28 November diperingati sebagai Hari Menanam Pohon. Peringatan Hari Menanam Pohon pada tahun 2015 diawali sejak tanggal 26 November. Presiden melakukan penanaman pohon di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Ada 10.000 pohon ditanam di hutan itu. Pohon yang ditanam pun bermacam-macam, termasuk pohon-pohon yang buahnya dapat dimakan. Kita dapat berperan serta untuk mengembalikan paru-paru dunia. Menanam pohon tidak hanya dapat dilakukan di hutan, kita dapat menanam pohon di lingkungan sekitar kita. Semakin banyak pohon di lingkungan kita, semakin banyak pasokan oksigen bagi kehidupan. Nah, setelah kita baca cermat isi teks, maka langkah selanjutnya menjawab pertanyaan.
Ustadzah ingatkan kembali kata tanya dan kegunaannya. Kata tanya apa digunakan untuk menanyakan hal atau benda. Kata tanya siapa kegunaannya untuk menanyakan orang. Kata tanya di mana untuk menanyakan tempat. Kata tanya mengapa fungsinya untuk menanyakan sebab. Kata tanya bagaimana untuk menanyakan keadaan. Dan kata tanya kapan fungsinya untuk menanyakan waktu. Nah, teman-teman, kita bisa buat daftar pertanyaan dari kata tanya tersebut. Misalkan, apa? Apa yang dilakukan? Kapan? Kapan diperingati hari menanam pohon? Di mana? Di mana kegiatan dilakukan? Siapa? Siapa yang melakukan? Apa? Apa pohon yang ditanam? Mengapa? Mengapa kita harus menanam pohon? Gitu ya. Setelah itu, langkah selanjutnya yaitu membuat peta pikiran dengan ide pokok hari menanam pohon. Masukkan daftar pertanyaan tersebut ke dalam kotak yang sudah disediakan. Nah, setelah itu kita bisa menjawabnya. Misalkan kapan? Kapan hari menanam pohon? Tadi sudah ada di teks ya. Kapan? Ini dia. Tanggal 28 November. Tuh ya. Nah, lalu kita masukkan jawabannya. Kapan hari menanam pohon? Hari menanam pohon diperingati setiap tanggal 28 November. Terus selanjutnya, di mana kegiatan tersebut dilakukan? Di mana? Nah, sudah tunjukkan ada di teks di mana. Tuh, di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Oke ya, masukkan jawabannya ke dalam peta pikiran. Kegiatan menanam pohon dilakukan di Taman Hutan Rakyat Sultan Adam, Kalimantan Selatan. Kemudian apa yang dilakukan? Jelas ya, kegiatan yang dilakukan yaitu menanam pohon. Selanjutnya, siapa yang melakukan? Siapa teman-teman kira-kira? Ada di teks ya. Siapa? Di sini ada nih, presiden melakukan penanaman pohon. Siapa yang melakukan? Kegiatan menanam pohon dilakukan oleh presiden. Sudah ada ya. Terus pohon apa yang ditanam? Pohon apa teman-teman yang ditanam? Saya tunjukkan lagi di teks ada pohon yang ditanam bermacam-macam. Nah, itu ya. Masukkan ke dalam kotak. Pohon yang ditanam bermacam-macam termasuk pohon yang menghasilkan buah. Nah, selanjutnya mengapa kita harus menanam pohon? Ada di teks, kita harus menanam pohon supaya kelestarian lingkungan terjaga dan ketersediaan oksigen berlimpah. Begitu teman-teman, cara atau langkah untuk mendapatkan informasi penting dalam teks. Sudah bisa ya? Nah, teman-teman, agar kalian lebih paham, yuk latihan. Silahkan dibuka buku paket halaman 20 sampai 21. Kemudian bacalah dengan cermat. Lalu kalian coba tuliskan informasi penting dari teks yang kalian baca pada halaman 22. Di situ sudah ada peta pikiran, silahkan diisikan informasi penting dari
teks. Selamat mencoba, tetap semangat. Oke, sampai jumpa minggu depan teman-teman. Ustadzah akhiri sampai di sini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.